Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul kembali di kajian Halaqah Rutin. Alhamdulillah pada pekan kali ini ya, di pagi Sabtu yang cerah ini insyaallah alhamdulillah kita di tempat yang baru nih, sama di rumahnya Satrido gitu ya. Bisa di sini. Insyaallah kalau ada. Saya tawarin habis ini. Tak lupa salat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjadi muslim hingga saat ini. Selanjutnya untuk memulai kajian pada pagi ini semakin berkah, mari kita buka kajian Al-Qur'an ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja untuk menyempurnakan cara pada ini, mari kita sama-sama mendengarkan doa belajar yang akan dibacakan oleh saudara Akbar. Saudara Akbar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa amalan mutaqabbalan. wa amalan taqabbalan Wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yusma'u wa du'a'in la yusma'u wa amalin la yanfa'u wa amalin la yanfa'u. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. warzuqna Semoga dengan pembacaan doa belajar tadi semakin membuat berkah pada kajian Halaqah kita pada pagi ini. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan review materi pekan lalu. Lalu kita masih membahas tentang sumber-sumber dalil Islam ya. Seperti yang kita ketahui ada 4 sumber dalil utama dalam Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, terus ada hadis, ada ijma sahabat, dan juga ada qiyas. Dan kemarin kita membahas tentang ada yang namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis riwayat yang bercerita tentang Rasulullah ya, dengan perkataannya, dirinya Rasul, dengan perbuatan Rasul, namun disandarkan itu dari sahabat gitu. Dan itu sahabatnya perseorangan. Lalu apa bedanya dengan ijma para sahabat? Ijma para sahabat itu adalah kesepakatan tentang pendapat suatu dalil yang memang para sahabat itu sepakat. Tapi kalau hadis mauquf itu riwayat dari perseorang sahabat gitu. Lalu ada tulisan tentang ulama usul. Ulama usul itu adalah ulama-ulama yang tahu tentang dasar-dasar fikih. Nah, selanjutnya masuk ke bagian ijtihad. Ijtihad itu butuh peran yang luas gitu ya pada nas-nas atau teks-teks. Yang dimana aktivitas ijtihad itu ada 3. Yang pertama, dia harus bersungguh-sungguh untuk menguasai dalil atau memahami dalil. Lalu yang kedua, sungguh-sungguh dalam memahami fakta, karena kita tahu setiap zaman itu pasti benda itu semakin berevolusi dan semakin harus teliti untuk memahami fakta yang terjadi di nggak cuma zaman aja, tapi juga memang setiap tempat juga akhirnya selalu bisa berbeda. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu bersungguh-sungguh dalam menggabungkan atau menyimpulkan dari hukum dalil nas-nas dan juga dengan fakta tersebut. Nah, juga dicukupkan pada teks dalil ya. Jadi semakin luasnya artian tentang si teks yang pada dalil, tapi dibatasi juga dengan teks pada dalil gitu. Nah, orang yang tidak mampu atau tidak boleh berijtihad, orang itu tidak boleh berijtihad ketika dia tidak mampu memahami dalil, bahkan dia lemah gitu. Nah, ini bisa disebut dengan termasuknya adalah ihtilal, atau dia bisa memutarbalikkan dalil gitu ya. Nah, orang yang melakukan aktivitas tadi itu ada 2 kemungkinan yang melakukan ihtilal ya. Jadi yang pertama,
dia itu adalah orang bodoh sehingga dia akhirnya dipilih untuk memutuskan hukum perkara, atau yang kedua memang dia sebenarnya orang pintar tapi dia munafik gitu, jadi dia bisa memutarbalikkan dalil. Nah contohnya apa? Contohnya itu adalah dalil kayak pakai kerudung. Nah akhirnya kan oleh orang-orang ya sekarang tuh liberal ya, yang dia menggaungkan kebebasan ya, akhirnya dia memakai suka hatinya dia, sehingga dalil memakai kerudung memakai kerudung itu sehingga dicukupkan pada teksnya itu untuk menjaga hatinya saja gitu. Jadi sehingga kalau kata mereka mah yang penting hatinya tertutup gitu dari perbuatan yang bersalah gitu. Nah kenapa ijtihad itu wajib? Ibarat ijtihad itu adalah seperti kita wajib semua minum air, tapi apakah kita semua wajib untuk menggali sumur untuk mendapatkan air? Nah itu hanya yang menggali sumur kan berarti yang ahli-ahli saja kan, yang dia bisa tahu ilmunya geografis, dia tahu kondisi tanah pun aja gimana nih yang airnya banyak sehingga bisa digali sumur. Jadi tetap ijtihad itu wajib seperti kita butuh makan pokok gitu ya. Ya itulah ijtihad itu wajib. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Monggo kepada teman-teman semua jika ada yang menambahkan dipersilahkan. Bur ada teman nggak, Bur? Ya baik, mungkin jika sudah disebutkan oleh review dari saya, mari kita lanjut ke acara utama, yaitu penyampaian materi halqah. Insyaallah akan dilanjutkan ya oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Ridho Prasetyo. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali setelah sekian lama tidak menemani. Kita selalu panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bertambah satu hari untuk mengevaluasi diri, untuk memaksimalkan amalan kita di bulan Ramadan, dan tentu saja untuk berjuang salah satunya dengan di tahap pertama ini, yaitu taskif, transfer informasi, transfer pemikiran, yang semoga dengan transfer pemikiran ini dapat kita estafetkan ke lebih banyak orang, sehingga makin banyak yang ngaji, makin banyak yang sadar, makin banyak yang sepakat, sehingga bersatunya pemikiran, perasaan, dan peraturan di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian sepakat untuk menegakkan syariat Islam. Termasuk dalamnya transfer pemikiran ini adalah untuk mengetuk pintu Ahlul Quwah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umat yang hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Itu hujan bukan ya? Helm aman enggak? Itu hujan bukan ya? Enggak, Kang. Bun. Bukan hujan. Baik teman-teman, sebenarnya saya nawarin mau malam minggu enggak gitu. Jadi abis tarawih di sini kita, jadi ada makan-makan. Kalau ini kan saya tidak bisa menyediakan ini. Oh iya, tidak bisa. Kan bisa Ada tuh itu apa? Whiskas tuh mau. kan bisa mentahnya, Kang. Mentah. Sedih aja. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan. Kemarin berarti kalian masuk ini ya, ijtihad ya, istinbat ya, tentang istinbat ya, atau penggalian hukum bagi seorang ijtihad. Kemarin sudah ditulis belum di waktu sama Kiai persyaratan menjadi ijtihad? Belum. Udah, berarti tulis dulu deh. Persyaratan istihad. Syarat-syarat Menjadi asyuruton fasluha lama'ul aswadu wa huwa ya belum jangan tulis. Menjadi seorang mustahid. Ya, mustahid. 8. Atau ini dulu deh, apa ya judulnya ya? Syarat istihad Mafahim. yang syarat istihad
Apa sih, Bu? Syarat menjadi mujtahid ijtihad itu prosesnya, kegiatannya. Syarat menjadi mustahid. Ini aja deh berarti judulnya biar sekalian semuanya. Apa ya? Persyaratan menjadi seorang mustahid. Itu judulnya ijtihad dah gitu aja. Ijtihad yang pertama, poin pertama. Udah yang pertama satu. Istihad. Judulnya ijtihad aja dulu ya. Nanti silahkan bikin sendiri judulnya. Betul. Atau tentang ijtihad boleh. Coret lagi. Yang pertama, Istihad tentang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa menyelesaikan masalah dalam kurung dalam mengetahui hukum Allah kecuali oleh mujtahid yang berijtihad. Dua, baru datang udah nulis. Padahal saya mau tadarusan dulu tadi niatnya, lupa ya. Udah habis ini deh nulis ini. Dua, setiap masa harus ada mujtahid dalam kurung berijtihad. setiap apa? Setiap masa harus ada mujtahid. Ini kemarin dibahas kan di bukunya. Cuman saya rinciin aja. Rinciin, simpelin. Dalam kurung berjihad ya? Ya. Istihad. Ijtihad. Kok berjihad sih? Itu maksudnya. Jadi setiap masa harus ada Kenapa setiap masa harus ada mujtahid? Karena masalahnya update terus. Masalahnya ada terus. Beda masa beda zaman. Benar. Emang di zaman ini di zaman Nabi Muhammad Syafi'i ada kripto. Kan nggak ada. Jadi harus ada mujtahid. Emang di zaman dulu ada Donald Trump. Ya. Iya Ada kan? benar. Ada Donald Trump-nya versi dulu. Tapi Sawit. Yang tiga, Menopatil. untuk menjadi mujtahid Oke, sorry. Saya klarifikasi. Ya benar tulis. Untuk menjadi mujtahid harus ijtihad. Koma. Harus ijtihad. Ijtihad. Untuk menjadi mujtahid harus ijtihad. Koma. Nah, sekarang ijtihad memiliki 3 syarat. Jadi bukan menjadi mujtahid ya, sorry salah. Ijtihad memiliki 3 syarat. Apa aja? Yang pertama, itla'un wasi'un. Terserah artinya aja apa Arabnya juga. Itla'un wasi'un berarti itla'un Pakai ain. ya, itla'un wasi'un. Artinya penelaahan yang luas. Wasi'un luas kan? Apa yang long luas? Penelaahan yang luas. Maksudnya dia memahami fakta gitu, punya banyak wawasan. Ikhtilaun. Itla'un. Langsung Indonesianya aja lah. Cili. Yang kedua, ini ada di Arab. Wa fahmun sahihun linnas Amin. linususi. Artinya apa? Penelaahan yang benar terhadap nas. Yang kedua, penelaahan yang benar terhadap nas. Nas di sini apa? Teks. Teks apa maksudnya? Teks Quran. Dalil atau dalil. Yang ketiga, wa ma'rifatun kafiyatun lil lughatil arabiyyah. Amin. Artinya, dan yang ketiga, dan pengetahuan yang cukup pada bahasa Arab. Dan pengetahuan yang cukup pada bahasa Arab. Pengetahuan Yang cukup tentang bahasa Arab. Pada bahasa Apa Arab. cukup pada Poin keberapa? Keempat sekarang. 4.
Tiga syarat. Udah itu. Sekarang yang keempat, poin keempat. Empat ya. Bukan itu ya, bukan syarat kan udah 3. Ini Poin yang keempat, melihat sekilas tidak sama dengan menggali atau istinbat. Melihat sekilas tidak sama dengan menggali atau istinbat. Masuk ya, sudah sama dengan itu sama dengan gitu aja sih gitu. Istinbat. Melihat sekilas tidak sama dengan Tadinya mau menggali tinggal. atau istinbat. Jadi Enggak ya ternyata. Jadi kalau orang menggali hukum ya dia mengaitkan berbagai fakta, mustanir lengkap datanya. Enggak cuma lihat satu dalil langsung. Wah ini enggak ada hukum khilafah di Al-Qur'an. Itu sekilas dia melihat tapi enggak digali tiba-tiba membuat fatwa gitu. Satu apa? Yang selanjutnya, poin selanjutnya, orang tidak mampu ijtihad, orang tidak mampu ijtihad. Kalau di sini ada kalau nggak salah. Istihad. Orang tidak mampu ijtihad, Istihad. tapi dia mengeluarkan hukum, bal dzalika jara'atun 'ala dinillah. amin. Ini ya. Amin. Tapi dia itu adalah ceroboh dan itu bisa berdosa. Apa? Itu adalah ceroboh dan itu bisa berdosa. Itu ceroboh Dan itu bisa berdosa. dan itu. Bisa. Berdoa. Contohnya apa? Hermeneutika. Contohnya hermeneutika. Yakin. Hermeneutika. Ini Pak Ero sebelah nih. Yang poin terakhir, Itu apa sih? ya contoh. Ciri-ciri mujtahid adalah apa? Memiliki Isam. berakal baik, makanya nakal. ciri-ciri mujtahid memiliki apa? Memiliki apa kira-kira? Akal. Pemahaman yang luas. Ciri-cirinya yang dapat kita ketahui kan Imam Syafi'i kita nggak tahu dulunya gimana. Apanya yang dapat kita ketahui? Ilmunya atau ilmunya bisa kita ketahui di mana? Helm tuh. Udah. Bisa kita ketahui. Semua ya sepakat Ya. ya. Kita bisa mengetahui Imam Syafi'i punya ilmu dari apanya? Dari kitabnya dia Kitabnya. mengeluarkan Kitabnya. Oh, jago. Jadi Memahami fakta. tadi udah kejawab. dia doang dia. Jelasin baik. Mujtahid apa tadi? Ciri-ciri kita kan nggak tahu Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya ilmu. Tapi kita tahunya Imam Syafi'i punya ilmu dari apanya? Jadi buktinya itu berupa kitab-kitabnya. Iya. Kitab Jadi Safinat. ciri-ciri mujtahid yaitu memiliki yang namanya karya atau bukti kitab-kitab usul. Tulis Memiliki karya Oh, atau bukti memiliki karya atau bukti kitab-kitab usul. Kemarin usul apa itu artinya? Sumber. Dasar. Ya, dasar agama. itu ciri mustahid memiliki karya terus. Alhamdulillah udah nyampe sini. Kalau gede hati-hati sendal kalian ya. Mending masukin nanti Ke bawah arus. bawah. Jelas ya. Jadi seseorang usul kayak contohnya gini deh. Kalian dinyatakan lulus skripsi dilihat dari apanya? Tanda tangan skripsi, dari Skripsi. skripsi. Hardcovernya udah ada gitu, buku kitabnya. Oh ini orang berpendidikan. Oh, jauh. Kelihatan sih. Jokowi mah ada. Kalau misalnya joki ya itu di luar konteks. Saya sebut ya. Absolusi. Yang joki ke saya siapa? Oh, jadi kita malah pramuka kan. Jelas ya. Contohnya
kita tahu Kiai pintar dari slide-slide-nya, dari kitab buku-buku SIE, Baron, segala macam karya-karya beliau. Nah, kita juga bisa sebenarnya bikin gitu ya. Dengan ya sekarang mah mudah lah kalau bikin. Ada ChatGPT bantuannya gitu. Ya. Budget AI. Ini AI. Bang, sampai sini teman-teman. Jadi penting sekali mustahid itu ya. Karena sekarang banyak ulama yang tadi seolah-olah dia beristinbat padahal dia hanya melihat sekilas. Saya pernah dalam satu kajian dengar langsung bahwasanya bunga bank itu bukan riba. Bunga bank itu bukan riba katanya. Terus boleh kita minjam ke bank riba kalau doror. Kata saya, gimana dorornya ini? Emang kecuali misalnya ya, kecuali ini unit gawat darurat nih, dia benar-benar butuh banget harus bayar dulu gitu. Itu kan mengancam nyawa kan? Saya pikirnya ke situ jauh gitu. Ternyata kalau misalnya saya punya fotokopian nih, mau bangkrut nih, saya boleh minjem ke bank tuh katanya, karena itu darurat. Doror tuh katanya. Terus ada lagi yang lebih parah nih. Apa tuh namanya? KPR rumah. Kalau anak kita menikah tuh terus belum punya rumah, doror itu boleh itu KPR rumah. Goblin. Maksudnya akhirnya apa? Bapak-bapak yang awam mah. Oh iya tuh harus tuh punya ini. Aduh, saya ngejelasin ke bapak yang samping saya. Tapi kan nanti daripada anak kita tinggal di jalan ya. Lah, ya ngapain tinggal di jalan ya di rumah lu gitu. Kontrak Betul ya? Kontrak bisa gitu. Ya tara tadi gitu ulamanya asal jeplak gitu ya. Ini bisa berdosa tadi kasusnya. Jelas sampai sini ya? Sejariyah itu kebayang gitu. Oh, saya bergejolak pengen ngomong tapi ya udahlah, beliau kalau nggak salah sekretaris MUI Kota Bogor. Wah, kayak kenal. Sekretaris apa ya, apa bendaharanya gitu. Ngajarnya di Al Ghazali tuh SMK sebelah arah. Oh, Gozali. Ya, Al Ghazali. Jadi bener-bener kaget gitu teman-teman ya. Ternyata dijelasin sama Syatakirin tuh Masya Allah ya, namanya beliau mujtahid ya. Mujtahid apa namanya? Mujadid lah, pembaharu. Makanya apa yang beliau jelaskan tuh ternyata terbukti gitu di zaman sekarang gitu. Jelas ya? Nah, itu ya teman-teman. Ini masih ada wudhu nggak? Kita 10 menit kita tadarusan dulu ya. Ini yang paling jauh juz berapa nih? Sama Juz sama. Bagus ya. Dari juz. Kamu berapa juz? 16. 16 gokil. Ini berapa? 11. 10. 13. Ini nggak ngelis nih, Habur. Parah emang. Masya Allah. Gak mau sombong, gak mau sombong. Tawadu. Ngelis, Bur, biar jadi motivasi. Tahu, ada nggak motivasi jadinya? Sama dong. Antum. Belum. Yakin nih? Ki, berapa Ki? 9. Nah, lumayan. 9. Pandai wanjus. Oh, berarti udah. Berapa salah? 10. Oh, nggak tahu berarti dia kagak. Sekarang hari berapa? 10 saya. 13. 17. 8, oke. Ya itu termotivasi tuh, lihat Habur udah 20. Saya malah tersentak pas baru 4 hari puasa ngisi anak-anak pesantren. Udah 28. Udah berapa juz? Saya hitung 1, 2 nggak ada yang ngacung, sampai 10 nggak ada yang ngacung. Berapa emang? 28 tadi. 28 baru 4 hari. Baru 4 hari. Tapi nggak tahu tuh apakah dia dibaca juz 28 dulu, tapi kayaknya mustahil kalau udah 4 hari baru juz 28 bacanya gitu. Maksudnya juz 28 dulu gitu. Ngerti nggak? 28 juz. Kayaknya nerusnya dari 30. Atau dari 30. Iya. Berasa Barang. terang. Barang. 3 kelas, 3 buku sekelas. Gue inget tuh yang hatam akan dikasih hadiah. Kalau saya masih sama kayak Agus, 16. Insya Allah nih sekali baca nih kita 10 menit 17 nih. Jadi teman-teman ngejar nih. Yuk kita bareng-bareng dulu deh. Sebelum kita lanjutkan ya, mumpung berkah, hujan. Terus oh iya benar ya. Masing-masing lah. Masing-masing aja ya. Iyalah kan siapa yang masing-masing. kirain Ila hadhihi ni'am wa ala kulli natin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Teman-teman, mari kita lanjutkan. Kemarin berarti sekarang yang naam ya? Naam ya? Naam ya? Berarti Indonesianya memang naam. Inna babal ijtihad. Itu kan ya? Yuk baca. Naam. Siapa yang baca duluan? Terus. Sekarang. Iya, Noren Ya udah, Bur. anak aja. Tapi berurutan aja, berurutan ya, berurutan. Dari mana ini? Dari Baca. Kanan. Abdul Aziz. Tapi kalau kanan, iya kanan saya ya. Ada itu. Ya udah, Adit dulu deh. Sadaqallah. Amin. Mana bukunya? Buka. Oh, ada. Saya nggak tahu, kemarin saya motoin bahasa Indonesia tapi sampai mana nggak tahu. Bahasa Arab Pokoknya ya? tanda ini saya di situ aja. Bahasa Arabnya aja. Kalian mau lihat bahasa Arabnya aja. Biasanya ngartikan. Artikan dari ini. Ayo, gue musoib dan manut. Lupa lagi saya. Ada Inna tuh. Ini bahasa Arab hilang ini. Nasab. Grupnya doang yang ada. Grupnya masih jalan. Ayo nanti di sini berarti bahasa Arabnya. Nanti lah. Syokong. Abis lebaran ya. Kayak ikut aja. Abis lebaran lanjut lagi kali. Baruan satu lagi. Terus ya. Itu lanjut. Sambil makan bubur ayam ya. Nama Semuanya udah 6 belum? Bahasa Arabnya ayo, mulai yuk. Dik, baca Dik. Nama inna Naam. Oh naam. Naam inna babal aja ijma ijtihada Istihadi. ijtihadi maftuh maftuhun walakinnahu maftuhun lil ulama'i lil ijtihad Bukan ijhilai. Ya. Memang benar, na'am. Inna babil ijtihad, sesungguhnya pintu ijtihad selalu terbuka, maftuhun, selalu terbuka. Walakinnahu, akan tetapi gitu ya. Terbuka hanya untuk para ulama. Ya. Lil ulama'i la lil ijhulai gitu ya. Bukan orang yang betul. Jelas ya. Jadi memang terbuka tetapi hanya untuk para ulama. Yuk lanjut baik. Sedikit aja. Dan nyakin juga nih. Bisa kedua. Wa mustahidun. Nah, Salah satu. ya. Mustahidu mutlakun. Mustahidun mutlakun. Mustahidun mazhabun. Wahajana Nu'anu lahuma suruton khosotan. Nah, tadi belum beres ya tadi ya. Jahil kan itu jama dari jahil di ijhal tuh. Jahil berarti maksudnya benar, memang benar pintu ijtihad itu selalu terbuka, tapi untuk para ulama, bukan bagi orang-orang yang bodoh atau jahil. Nah, mujtahid terdiri dari 3 macam. Yang pertama mujtahid mutlak, yang kedua mujtahid madhab. Nah, kedua ini wahadzani tuh, itu gitu tadi wahadzani kan udah belajar isim musana. Keduanya wahadzani memiliki persyaratan khusus, ya. Memiliki persyaratan khusus, syuruton khossotan, memiliki persyaratan khusus. Yuk, Fayad. Salisu wa amma salisu ya. Yang ketiga adalah mujtahid mas'alatul wahidah atau mujtahid yang berijtihad hanya pada satu masalah. Contohnya apa? Hanya tentang ekonomi, hanya tentang politik, hanya tentang pendidikan gitu.
Udah kan. Ya sosial, istima, Ya benar tuh. sistem pergaulan. Itu ya, jadi dia hanya hanya pada satu perkara gitu, pada masalah aja, makanya mujtahid mas ala. Contohnya kalau kita sering kalau di hizab itu ada Ustadz Dwi Condro, Ekonomi. itu kan ekonomi pakar tuh. Ada juga Ustadz Sidik Aljawi itu sama tuh, tapi beliau lebih selain ekonomi ada lagi itu Tentang Jawa. Ustaz Sam. itu umum. Selain masalah Digital marketing. Ya. Betul. jelas sampai sini ya. Yuk lanjut lagi. Fayad belum selesai tuh, lanjutin. Bahwa qadaru ada Fahmin nasi fahmin nasi wa tataba'ul mas'alatu al-wahidatu wa dalilaha wa dalilul mustahidina mustahidina fiha. fiha. Nah, ia adalah orang yang mampu memahami suatu nas dan meneliti suatu masalah berikut dalil-dalilnya serta dalil para mustahidin dalam masalah tersebut. Ya. Jelas sampai sini ya. Itu jadi ada 3, mutlak, madhabi, dan mas'alatul wahidah. Jadi satu masalah gitu, intinya satu perkara itu, satu bidang. Terus yuk habur Bahwa lijama lazimun bahwa dalimun likulli muslimin yaridu Rafa. ahkamallahu. Oke. Yang demikian ini sudah menjadi keharusan, lazim, ya, kewajiban, keharusan bagi seorang muslim yang hendak mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, lanjutin. Siapa? Agus. Hah? Iya benar ya? Lainnya. Benar nggak? Lainnya. Oh iya. Fa inna asari syar'a syar'a ja'alal aslu fil muslimi huda ayyahuda binafsihil ahkami binafsil hukmi. binafsihil hukmi minal dalili. Oke, itu dulu. Sebab syara pada dasarnya menjadikan seseorang muslim mampu mengambil hukum dari dalil syara. Lanjutin. Yakuna matata salah. Yakuna mujtahidan Bisa. Fiddini fil masaili allati talzimuhu. Oke. Agar ia menjadi seorang mujtahid dalam agama, terutama terhadap masalah-masalah yang diperlukan. Jelas ya? Jadi pentingnya kemudian kita memiliki seorang mujtahid. Ya. Jadi sebenarnya bisa dosa jariah kita bersama nih kalau di masa kita sekarang nggak ada mujtahid. Adanya mujtahid itu fardu ain apa fardu kifayah? Kifayah. Ada aja satu yang menjadi mujtahid, udah kita nggak ada dosa. Kalau fardu ain semuanya. Ya. Masalahnya sekarang ada apa enggak gitu ya. Makanya MUI itu nanti kita belajar di sini tentang fatwa nih. Belum belajar ya fatwa ya? Belum. Nanti belajar tuh fatwa itu apa bedanya fatwa dengan ijtihad. Nah, intinya fatwa itu level yang paling rendah. Misalkan Jelas ya. revisi perkataan apa? Intinya yang paling rendah itu mah gitu. Produk. Itu. Produk ya fatwa. Nanti kita akan belajar. Nah, kalau nggak salah di halaman ini juga. Yuk lanjut. 3. Walakin ba'da tadwini madhahaba al-muj ya za qawaida
wal ahkami wal ahkam ma wal ahkam do do'fat do do'afat do'afat wa fikratul ijtihadi istihadi panjang lagi fil kata si Riga di hatinya fi nufusi itu alif lam fil nufus samsiah fin nufusi fil nufusi faqala al munj mujtahiduna fagolaba fagolaba ala alal muslimina al muslimina at-taqlidi at-taqlidi wanadru wanadaru fihim fihim al-ijtihad. Istihad. al-istihad. Oke. Sadaqallah. Nah, sayangnya teman-teman walakin akan tetapi atau sayangnya ya ba'da tadwin. Nah, tadwin itu artinya kodifikasi, boleh tuh dikasih keterangan di bahasa Arabnya. Tadwin itu kodifikasi. Tahu kodifikasi nggak? Enggak. Itu validasi kan. Tulis aja dulu kodifikasi, ini saya jelasin. Tadwin. Kodifikasi itu pengumpulan lah bahasanya. Kan dulu pernah kodifikasi pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Umar, pada masa Abu Bakar. Kodifikasi. Kodifikasi. Beda. Untuk kodi. Kalau ini bahasa Indonesia kodifikasi. Kodifikasi itu lebih ke pengumpulan, penyusunan. Dulu kan Umar pernah nyaranin ke Abu Bakar untuk mengkodifikasi mushaf Al-Qur'an. Kodifikasi itu penyusunan, pengumpulan. Kodifikasi skripsi. Kan Al-Qur'an yang sekarang kita baca itu hasil kodifikasinya masa Abu Bakar. Urutannya kan kalau urutannya berangsur-angsur dari ayat pertama turun kan harusnya al-alaq duluan. Nah, tapi kan Al-Fatihah duluan. Itu kok hasil kodifikasi di penyusunan ulang. Gitu. Rapi, dinamain gitu-gitulah. Mana tadi? Ya, jadi setelah masa penulisan dan kodifikasi mazhab-mazhab mujtahidin serta pembentukan kaidah-kaidah usul dan hukum-hukum furu, konsep ijtihad mulai lemah dalam jiwa kaum muslimin. Ya. Tadi sampai mana? Sampai koma. Oke. Dan para mujtahid mulai langka. Tuh, para mujtahid mulai langka, bahkan sampai kaum muslim diwarnai yang namanya taklid. Tahu taklid nggak? mengikuti hasil istihad. Ya, ngikutin gitu. Taklid, muqallid. Nah, orangnya muqallid, taklidnya kegiatannya. Ya, makanya nanti kita muqallid. Jelas ya? Contohnya apa? Contohnya di masa Turki Utsmani pintu ijtihad ditutup karena merasa dengan mazhab sudah cukup. Nah, makanya Turki Utsmani itu mazhab siapa? Hanafi. Hanafi. Jadi disamaratakan semuanya wajib pakai mazhab Hanafi. Gitu. Jelas sampai sini. Nah, makanya nanti jadi apa? Banyak masalah tapi nggak terpecahkan. Padahal dengan mazhab yang lain ada gitu jawabannya gitu. Ngerti ya? Imam Hanafi kan ibaratnya lebih tua dari Imam Syafi'i. Jadi masa beliau masalah belum banyak gitu bahasanya. Jelas ya? Kayak sekarang gitu bentuknya. Contohnya tadi Turki Utsmani gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kan ada yang namanya Mushaf Utsmani. Nah, itu tuh zaman Turki Utsmani apa zaman Utsman bin Affan? Syuari. Yang itu maksudnya zaman Turki Utsmani apa Utsmani? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Jadi saya pernah dengar sih, tapi saya lupa ingat. Coba aja tanya ChatGPT. Ya. Entah itu hasil daripada percetakannya Turki Utsmani, ya kan yang menyebarluaskan secara massal kan Turki Utsmani. Ya, itu nyetaknya aja di Eropa.
tapi masih waktu itu masih adidaya. Tapi yang punya revolusi industri siapa? Eropa. Yang udah punya percetakan gitu. Di Beirut udah ada percetakan dari, tapi ya gitu jadi kebalik dulunya, jadi malah orang Islamnya yang mengira percetakan tuh haram gitu. Nah, gitulah intinya antara Turki Utsmani atau Utsman bin Affan saya kurang tahu lah. Ya cari tahu sendirilah. GPT. Tanya ChatGPT. Orang sekarang kiai aja kalau lupa buka ChatGPT. Jadi ya nggak apa-apa karena memudahkan kita. Kembali ke Lagi istihad. istihad. Lagi lagi bukan istirahat ini. Bertapak. Lagi tapak. Ayo kita lanjutkan. Coba gitu ya. Nanti itu berarti silakan tuh teman-teman kalau tahu boleh ikut jawab tuh. Nah itu lanjutkan. Tapi setahu saya kalau enggak terus mani kali ya. Tapi nggak tahu sih. Apa Wallahu yang alam. nyusun ya? Wallahu alam. Yang nyusun. Kalau yang nyusun kan masa Abu Bakar. Oh, misalnya Tapi kalau nggak salah Utsmani itu kalau bahasa Utsman bin Affan itu mulai memperbanyak juga karena makin luas wilayahnya antara dua itu Turki Utsmani atau masa Utsman bin Affan. Lagi survei. Lagi istihad. Karena pada Lagi istihad. survei dia membuktikan ini yang benar masa Utsmani. Langsung. Karena pada masa Wah, dia nulis Utsman bin tahu. Affan bahasa Arab tuh mulai disebarluaskan. Karena kan ini apa namanya? Irak, Iran kan itu bahasa Persia. Udah beda makanya mulai disebarluaskan. Nah, nanti cobalah cari tahu lah faktanya gimana. Yuk lanjut. Siapa? Rifki? Hatta wasola doina Tog. doina Togiana. bagiana fikratul taqlid anna wajada min yaqulu Man itu. May yaqulu benar. yaqulu bi Biikfali ikfali babil ijtihadi bil ijtihadi wa bi wujubi wa bi wujudi taqlid taklidi. Oke. Sedemikian parahnya dominasi pemikiran taklid sampai ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad harus ditutup. Ya. Jelas sampai sini. Dan wajib yang namanya bertaklid. Sampai segitunya. Jadi di masa Turki Utsmani itu udah lebih makin parah. Ya. Jadi pintu ijtihad harus ditutup dan wajib bertaklid. Ya. Jadi apa yang diakibatkan daripada ini? Makin sempit, pemikiran umat makin menyempit, menyusut, menurun. Baru mau ngomong Hasil survei. mentok. Jelas ya? Mentok. Ya udah ibaratnya gini deh. Jadi kita nggak bisa open mind gitu. Gitu ya. Jadi dikucilkan, udah ikutin aja hasil ulama gitu. Ternyata lama-lama nggak usah ijtihad gitu. Udah hasil itu aja gitu. Gitu ya. Makanya tentang adab itu kan mungkin sama Kiai pernah kan. Adab itu penting gitu. Tapi kalau misalnya di suatu wilayah itu banyak masalah makin nambah, ya udah ilmu jadi lebih utama daripada adab, ngerti ya? Jadi menuntut ilmu jadi lebih penting karena adab itu jadinya adab kan udah jadi SOP. SOP nggak bisa berupdate kalau nggak ada ilmunya. Sedangkan masalah makin banyak, SOP-nya itu aja. Makanya ilmu jadi lebih penting. Makanya ilmu lebih utama adab lebih utama daripada ilmu. Lihat dulu kondisinya. Ngerti ya? Apakah kondisinya dia adab itu bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di situ atau adab itu justru menjadi pengekang antara masalah makin banyak. Makanya ilmu menjadi lebih utama. Jelas sampai sini? Gitu. Jadi tergantung sebenarnya kondisional. Contohnya ini Turki ya. Turki menjadi makin dulu kan Sulaiman Al-Qanuni bikin adab dengan undang-undang itu. Beliau bikin undang-undang ini hasilnya udah hasil pemikiran dia gitu. Udah hasil nih. Lama kelamaan itu undang-undang nggak diupdate. Dalam artian hukum syara yang diupdate di undang-undang itu nggak diupdate. Masalah makin banyak. Akhirnya menganggap apa? Negara tidak bisa memecahkan masalah. Negara Islam tidak bisa memecahkan masalah. Datang Prancis dan Inggris memecah belah. Membawa pasukan misionaris ke Beirut di Lebanon,
bikin di situ kisruh antara Druz, tahu Druz ya? Tahu. Dan Nasrani dan Kristen, dipecah belah. Nah, si Druz didekati oleh Prancis, si Nasrani didekati oleh Inggris. Nah, jadi terus dibuat kisruh perang. Akhirnya apa? Akhirnya mengakibatkan Turki Utsmani turun tangan untuk memisahkan mereka berdua. Jadi Lebanon tuh dibagi dua, pihak Druz dan pihak Nasrani. Jadi dipecah belah tuh. Nanti ada lagi misionaris datang lagi, membuat makin terpuruk. Turki Utsmani turun lagi. Jadi mereka pengen bikin Turki Utsmani itu nggak bisa memecahkan masalah. Jadi mendingan kamu gabung sama kita gitu. Prancis dan Inggris gitu. Sejauh itu. Jadi karena akibatnya apa? Akibat tadi turun pemikirannya. Nanti teman-teman belajar di Adaulah tentang ini. Ya, Adaulah lebih core lah tentang sejarah Islam tapi versi politiknya. Jelas sampai sini teman-teman? Yuk lanjutkan. Jadi, wamin ajli Amin ajli dari ke sorotan sorotul sorotul ab sariyati syariatil sahiqati salikoti fil muslimina min illam ilam kun yakun kulluhum uluhum minal minal muqallidin. maqalid. Nah, karena itu mayoritas kaum muslim walaupun tidak semuanya telah menjadi orang-orang yang bertaklid atau muqallid. Sampai sekarang, betul. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi yang mengakibatkan terjadinya kemunduran umat Islam tentu saja salah satunya pintu ijtihad ditutup dan wajib bertaklid. Ya. Jadi bahkan yang memecat atau melengsarkan Sultan Abdul Hamid saja adalah Hamid II aja adalah Mahkamah Mazolim, yaitu para ulama Syekhul Islam, ya. Karena terpengaruh pemikiran Barat gitu. Bahkan ketika revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis itu membuat silau. Membuat silau itu apa? Gila, keren banget Eropa gitu. Canggih ini gitu. Akhirnya terus ada Tanzimat, tahu Tanzimat ya? Pengiriman tuh para kaum musakofin, kaum terpelajar, kaum pelajar ke barat gitu. Malah pulang-pulang ya itu bawa sakopa barat itu, segala macamnya dibawa. Bahkan jauh lebih daripada itu mereka membuat sekolah-sekolah misionaris tapi nggak terang-terangan, mereka bikin sekolah-sekolah ini untuk orang-orang Kristen kok yang ada di Daulah Islam gitu. Ternyata disitulah dicekokin. Makanya contohnya di Indonesia kayak Gina Pacis dan lain sebagainya, Universitas Kesatuan itu kan awalnya itu dari buatan mereka gitu, tapi lambat laun orang Islam masuk ke situ karena kualitasnya lebih tinggi, sainsnya, karena misionaris itu lama-lama tadinya bawa agama, lama-lama dia bawa sains, jadi langsung silau gitu, gila kita ketinggalan jauh nih gara-gara agama nih ujung-ujungnya, karena tadi bertaklid jadi nggak update patch gitu ya, nggak update patch itu ininya, update OS. Ya. Jelas sampai sini teman-teman. Jadi ini kondisi kita sekarang juga sama ya. Apalagi sekarang jauh lebih rendah. MUI berfatwa dikacangin karena MUI nggak punya kekuatan gitu ya. Dikacangin gitu cuma karena yang memutuskan negara, bukan MUI. MUI lembaga, bukan lembaga negara. Lembaga negara tapi bukan memutuskan gitu ya. Bukan legislatif. Gitu teman-teman. Nah, jelas sampai sini. Kemarin kita membahas mustahid, sekarang mau muqallid. Udah pernah ya di di kitab Takatul ada nggak? Takatul enggak. Di kitab Nizam ada nggak? Nizam ada sedikit. Ya, Nizam ada tuh sedikit. Yuk lanjutkan. Yang tadi. Fariqun mutabi wa am wal fariqu baina mutabi wa ami ana mutabi'a ya khula Ya khudu lakum alladhi lakum hukma alladhi istinbati batuhu istinbatu
ahadul mujtahidina ba'da iktina'i Ihi. iya Hmm. bidalili alladzi istinda istinada ilaihi wala ya Yattabi ha uhu ya tabi uhu ya duna anna ya'rifa dalila Oke, dalilihi. dalilihi Nah, muqallid terdiri dari dua macam, yaitu muqallid muttabi dan muqallid am. Yang membedakan antara muqallid muttabi dengan muqallid am bahwasanya muqallid muttabi adalah orang yang mengambil hukum dari hasil istinbat seorang mujtahid. Dari hasil penggalian hukum dari seorang mujtahid, mengikuti hukum sebelum mengetahui dalilnya. Nah, tadi sampai situ ya. Ya'rifu dalilihi. Jadi dia mengetahui dalil daripada hasil istinbat mujtahid, dan dia nggak akan ngikutin dalil itu sebelum dia tahu kebenaran dalil itu ya. Merasa puas terhadap dalil yang menjadi sandarannya. Jelas sampai sini. Nah, jadi itu yang apa namanya? Yang penjelasan terkait mutabi. Jadi intinya mutabi itu ngikutin mujtahid tapi tahu dalil. Itulah singkatnya lah. Tahu dalil. Mutabi. Terus, yuk baca. Wa amal ammi. Wa ammal ami fahuwa alladhi yuqallidu mujtahidu bil hukmi syar'i duna ayyan hasa anid dalil. Oke, bagus. Sedangkan muqallid am yaitu orang yang mengikuti pendapat mujtahid terhadap suatu hukum syara tanpa meneliti dalilnya. Asal ikut. Yuk. Gaza. Ayo Gaza. Hilang. Wakod. Tiba-tiba wakod. Ngomong yang penting. Wakod. Wah, buat tadi. Wal mutabi. Oh, ini. Ini wal mutabi. Wakod. Gimana wakod? Wal mutabi'i asanu halam minal ami wa qad kana al mutaqaddimuna aksarihim Ya. min Mutaba'ina. al mutabaina liana Laina. yatahum Bil adalati. Oke. Seorang mutabi lebih baik keadaannya daripada am. Sebagian besar generasi terdahulu terdiri dari muqallid mutabi karena perhatiannya yang besar terhadap dalil. Walama? Tadi Yaudah. Walamma ja'al asara Habito al-habita wa ta'asiru Ta'asaro wa ta'asara Saro sara Alan nasi alan nasil Ittiba'i ittiba'i Soru soru yaku Yuqalliduna yuqallidunal Ammati amati Wal mujtahidina Bil bil ahkami min ghairu Min goiri min ghairi Bahsa bahsa Anid dalili. anid dalil. Nah, ketika datang masa kemunduran dan kemerosotan sehingga sulit bagi orang untuk beritiba. Beritiba itu apa? Mengikuti. Mereka pun mulai bertaklid kepada para imam dan mujtahidin. Nah, tadi sama mana tadi? Oh ya. Mujtahidin
tanpa meneliti dalilnya, ya. Jadi akhirnya makin merosot, nggak bisa, siapa lagi yang mau diikuti nih, nggak bisa beritiba, nggak bisa mengetahui dalilnya. Tuh, akhirnya kemudian ya udah menurut aja lah gitu, yang dikatain sama MUI gitu misalnya. Jelas ya? Yuk, baik. Jam berapa kita? Jam 7. Iya, sebelum Rifki yang ngomong kan. Biasanya jam berapa emang? 7. 8 lah. 7. Sare oke mana? Tadi habis sahur kan mulainya. Bunga nih. Ayo. Oh iya baru bangun ya soalnya. Ayo. Waqad saja ahum ada ika sakut. Mana sih? Waqad Oh ini wakod tadi ya. saja ahum ada ika sakuta Sukut, oh, sukuti, sukuti ulama'i waridahum, waridohum bi anna yakuna arsa saksi, saksu syaksu, amya wa amian, amya walau walau kana min muta'alimina. alimina Yang mendorong mereka adalah diamnya para ulama dan kerelaan keridoan mereka agar seseorang menjadi muqallid am walaupun mereka berasal dari kalangan ulama atau intelektual. Ulama di sini maksudnya muta'alimina itu orang-orang yang muta'alim, orang-orang yang belajar, orang-orang yang intelektual. Yuk. Ya. Mana sih? Hilang nggak ditandain. Oh ini ya. Nama sakata lama'a sorry ulama'u yana taklida min haitsu huwa jaizu sawa'a kana muqallidi mutaba'an Amian. Oke. Para ulama telah membiarkan saja keadaan ini, mengingat taklid itu sendiri dibolehkan, baik itu taklid ittiba ataupun taklid ami. Gitu ya. Yuk. Lanjutin. Bila iya benar. An ya'khudha min dalil. Oke. Namun demikian perlu diketahui bahwa pada dasarnya muslim itu harus mengambil hukum dari dalilnya. Lanjutin dulu. Yajuzu lahu an ayaklida fayujuzu lahu ayakuna mutaba'an. Oke, cukup. Mana walaupun ia diperbolehkan untuk bertaklid. Jadi sebenarnya seorang muslim itu pada dasarnya harus mengambil hukum dari dalilnya walaupun ia diperbolehkan untuk bertaklid. Dengan kata lain, dibolehkan pula baginya menjadi muttabi, yaitu mengetahui hukum beserta dalilnya dan merasa puas terhadapnya. Hal ini menjadikan seorang muslim layak untuk beristihad walaupun dalam satu masalah saja. itu masalah saja. Jelas sampai sini. Tadi belum ini ya. Dia mau kait tadi. Belum titik tadi, sorry. Ayya araful hukmu wa ya'rafu dalilihi wa yaqta'inu bihi. Wa hadha yaj'alul muslimu ahlan lil ijtihadi walau fil mas'alatil wahidah. Tandai dulu ya, beres. Teman-teman sekarang tulis. Mana tadi buat sidah ya? Mau habis istihad ya? Sore wae ieu. Enggak Kang habis ini tandain. Kembali ke sini. Di mimpi. Nih tadi tadwin nih, tulis tadwin, bahasa Arabnya tuh tadwin. Kalian terbiasa ya tadwin. Tadwin itu apa tadi?
Kodifikasi. Kodifikasi ya sama aja. Kalian kalau lagi lagi mau bikin aplikasi tuh apa namanya? Coding, kode. Itu coding tuh kalau lagi ngapain? Lagi nyusun kode. Ya, jadi kalau kodifikasi tuh ya nyusun intinya. Cuman kodifikasi apa? Oh ya udahlah. Jelas ya? Nah, kalian boleh tulis. Tadwin sama dengan kodifikasi. Ya, kalau bahasa programmernya ya ngoding gitu. Nyusun, cuman ya dalam kasus ini kodifikasi ya menyusun hadis-hadis, menyusun hasil daripada kitab-kitab mazhab gitu. Ya. Atau kodifikasi itu bisa juga berartikan penyusunan kembali secara sistematis. Tuh kalau pengen tahu kodifikasi. Penyusunan kembali secara sistematis. Coba itu kalau nggak sistematis bisa berantakan tuh aplikasi, error. Penyusunan Ayam. secara sistematis. Secara sistematis. Fakta. Kodifikasi. Penyusunan secara sistem. Nah, sekarang madhab. Udah tahu belum arti madhab? Mazhab yang dijadikan sandaran. Tempat pergi Ya, lah. udah nulis berarti. Pernah dikasih tahu cuma belum nulis. Kalau mau nulis juga boleh. Ya udah. Tulis madhahibu. Madhab. Madhab berarti istilahnya apa? Dhahaba itu apa? Pergi. Jadi madhab biasa kalau saya bilang ketambahan huruf M berarti tempat. Makanya sajadah apa? Sujud. Tapi kalau masjidun tempat sujud. Sujud di masjid. Nih, to'amun makanan, mat'amun tempat makan. Itu kan udah pernah kan di bahasa Arab kemarin? Ingat gak? Masih. Masih. Kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh iya, setahun deh. Kemarin. Udah banget. Iya ya kemarin. Jelas nggak? Jadi ya ketambahan M berarti zahaba madhab tempat pergi. Maksudnya tempat pergi itu apa? Kita mau melakukan apapun lihat itu. Oh ini tempat kita bertindak tuh ini. Oh ini kita ngambil ini. Gimana nih caranya sholat? Oh saya Imam Syafi'i. Oh jangan sampai kesentuh nih sama non mahram atau nyentuh anjing jadi batal gitu. Pas ke Turki mazhabnya Hanafi, di gerbang-gerbang masjid ada anjing bolak-balik tiduran di welcome apa tuh di keset gitu. Wah repot itu. Nah terus mereka mah kalaupun kena najisnya yang penting pakai kaos kaki, jadi ya, kulit aslinya nggak kena gitu. Tapi kalau sholat nggak boleh pakai kaos kaki itu. Sholatnya pada pakai kaos kaki, nggak ada satupun kita lihat nggak ada yang nggak pakai kaos kaki. Tapi walaupun pakai kaos kakinya bekas Iya. yang welcome tadi. Iya. Oh. Jadi yang penting nggak kena kulit. Dan mereka mah ngelus-ngelus anjing juga nggak ini, yang penting nggak kena air liurnya. Gitu. Kalau Imam Syafi'i hati-hati. Karena Imam Syafi'i mah kan anjing biasanya suka jilat-jilat badannya gitu. Nah kalau Hanafi mah lebih longgar. Jilat-jilat. Makanya kalau suami istri nggak habis cuma lagi. Entar dulu. Masih bangun-bangun tetap pas ini. Kalau wudu terus kalau Imam Syafi'i kan megang istri batal, kalau Hanafi enggak batal gitu. Jangan Bangun langsung jawab sih jima. Makanya kalau bangun cuci muka dulu. Baru. Wudu mandi wajibnya. Mandi wajib coba ini Kang baru bangun Kang. Sama aja. Oh, betul wajib. Kalau ini yang muqallid mau ditulis nggak? Tulis lagi aja ya. Muqallid ada 2, am dan mutabi. Nggak apa-apa, tulis aja minimal tulisan yang kesekian kalinya ini yang kalian hafal, ngerti. Kalau nggak ngerti 1 kali 2 kali, minimal tulisan yang ke 1000 kali kalian ngerti. Muqallid ada 2, am dan mutabi. Kalau bisa dibuat bagan ya, karena bornya Rigi ada di kantor, nanti saya ambil lupa ke bawah. Bor antum. Kapan tulis? Dia memikirnya bor ini loh. Bor. Nah, mutabi Dia juga nggak adalah tahu bor. Kapan mutabi tulis? adalah
mengambil hukum dan hasil istinbat mujtahid. Mengambil hukum dan hasil istinbat mujtahid. Mengambil hukum apa? Mengambil hukum dan hasil ijtihad. Istinbat mujtahid. Dalam Hasil kurung ijtihad. mengikuti beserta pemahaman tentang dalil-dalilnya. Dalam kurung mengikuti beserta pemahaman tentang dalil-dalilnya. Pemahaman tentang dalil-dalilnya. Nggak akan bisa baca. Simpelnya dalam kurung mengikuti dan tahu dalil. Dalam kurung lagi. Atau bisa terserah lah di tanda panah kayak. Dia simpelnya mengikuti dan tahu dalil. Oh tadi udah tutup kurung itu harusnya. Iya memang. Mengikuti dan tahu dalil. Berarti kalau yang am Di dalam ada cukup modal lagi. sampai mengambil hukum dan hasil istinbat mujtahid. Nah, Apa? Yang am. yang am Cukup tahu. mengambil hukum dan hasil istinbat mujtahid, mengikuti tapi tidak tahu dalil. Udah gitu aja. Mengambil hukum dan hasil istinbat mujtahid. Tapi nggak tahu dalil. Ini Astagfirullah. pede banget. Bosan nggak? Bosan nggak? Oh iya. Fitness. Tahajudnya nomor 12 itu tapi enggak tahu dalil. Itu aja lah yang enggak. Oke. Mau terusin jam berapa? Masih lama ya? Berarti kita sampai fatwa berarti ini bahas fatwa nih. Tapi sebelum itu tulis dulu. Tulis lagi nih. Judulnya inilah umat yang seharusnya. Hah? Judulnya. Tulis dulu tulis. Inilah umat yang seharusnya. Titik 2. Maaf ya nggak ada. 1. Ini kesimpulannya lah tentang mujtahid dan muqallid intinya. Mempunyai para mujtahid kalau ada kiai Punya para mujtahid. mempunyai para mujtahid. Silahkan kasih panah 3 mujtahid tadi apa aja. Mujtahid yang masalah yang gitu-gitu. Mutlak, Berurutan ya. mutlak, mazhabi sama masalah. Ya. Guys. 2. Sabar. Mas 2. Itu buah buku SIE. Ikuti kalimat yang saya buat ya. Iya. Nanti beda sendiri antum. Iya benar. 2. Hukum asal. Umar mau kita tegur sama Rasul ini. Umar. Oh iya mau kita Taurat. wah bener. Atau mau Taurat sabur. 2. Hukum Asal seorang muslim harus mengetahui dalil-dalil. Hukum asal seorang muslim harus mengetahui dalil-dalil. Dalam kurung apa? Muqallid mutabi. Ya. 3. Sabar. Mutabi ya. Mutabi. Oh ya, yang mutabi itu dikasih panah ke nomor 3. Mesti nggak? Oh, Jadi iya, masih Pak. nyambung. Muqallid mutabi itu dikasih panah lanjut nomor 3. Ya, siap. Karena muqallid mutabi menghantarkan nomor 3 ya, menghantarkan seluruh umat Gambia. nomor 3 menghantarkan seluruh umat beradab Islam garis miring
garis miring melaksanakan syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam. Dah. Titik. Dah. Belum bisa. Udah. Sekarang di bawahnya masih nomor 3 muqallid am dalam kurung. Ini tamparan keras ya. Muqallid am dalam kurung dipenuhi orang-orang Bodoh. tidak mampu berpikir. Dipenuhi orang-orang yang tidak mampu berpikir. Kan katanya Contohnya hidup Jokowi. ontek. Contohnya anak-anak difabel, difabel, sindrom. difabel itu maksudnya, sama non muslim. Disabel ya? Kalau disabilitas mah biasanya cacat yang bisa berpikir. Oke. Kalau difabel mah dia kayak Down syndrome atau yang kurang dari kecil gitu. Yang kurang. Atau yang udah dewasa tapi pemikirannya masih anak-anak. Nguap. Masih tahu adab dia. Enggak. Wah. Sekarang ini Gak ada bunyi. kan tadi kita ngomongin Ada yang seorang ada muslim tiga, itu hukum asalnya harus memahami dalil kan, yaitu muqallid mutabi. Nah sekarang manfaat memahami dalil judulnya. Berarti beda tadi kan inilah umat yang seharusnya. Sekarang manfaat memahami dalil. Satu. Sabar. Dalil. Satu. Nomor 1 udah. Nomor 1 bisa benar atau enggak salah. Ini tulisnya. Waalaikumsalam. Bisa benar atau enggak salah atau tidak salah. Sekali lagi ini karya saya ya, jadi bahasanya bahasa saya. Gimana? Bisa benar atau enggak salah? Ya itulah bisa benar artinya enggak salah. Benar tuh benar. Bisa bener. Nah, itu. Kalau benar ya enggak salah gitu. Bisa benar atau enggak ragu kali? Udah tulis saja bisa benar atau enggak salah. Bisa benar Dan atau Iya biar jelas itu benar tuh berarti enggak salah gitu loh. Artinya kita sholat karena tahu dalil, benar kita sholatnya gitu loh. dan atau bisa bener. Bisa kalian tulis aja ini nomor 1 ini enggak salah atau kalian tulis benar gitu aja. Ini saya atau tuh mau ditulis bisa benar atau mau ditulis enggak salah. Udah. Enggak salah. Benar nih. Bisa salah atau benar? Dalam kurung benar. Ya, yang kedua istiqomah. Jadi kalau kita tahu dalil, kita istiqomah karena tahu ini pahalanya gede, keutamaannya gede, Allah yang memerintahkan. Pahala puasa hanya Allah yang memberikan pahalanya. bisa Enggak benar. ada atau keterangan enggak puasa salah. dapat Masih nggak 27 derajat kayak sholat. Bisa benar. Puasa mah hanya Allah yang memberikan pahala langsung. Artinya berarti tidak terhingga. Infinity. And bill. Ketiga, Bas lecture. Ketiga, dan tidak ragu. Nah, itu. Dan apa? Tidak ragu. Nomor ketiga, tidak ragu. Nomor 4, Nadanya jangan gantung gitu. ada dane. Bersikap proporsional. Nomor 4, bersikap proporsional. Dalam kurung. Ya, udah kok aing dikeluarkan. Bersikap proporsional. Nah, Proporsional. Disesuaikan Por- berarti ya. proporsional. Dalam kurung Proporsional. Itulah. dalam kurung tahu dalil kuat dan lemah. Jelas ya? Jadi kita mazhab apa antum kok beda-beda Imam Syafi'i? Ya saya mengambil pendapat terkuat gitu. Tapi ya kalau sholat Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i. Langsung. Ada pendapat ulama yang bilang kalau wudunya Imam Syafi'i ya Sholatnya. sholatnya juga Imam Syafi'i gitu. Cuman kalau yang kayak yang sunah-sunah kayak
takbiratul ihram di rakaat kedua, yaitu ngambil dalil terkuat aja. Atau menjamaknya. Misalnya kan dalil terkuat, kenapa dianggap dalil terkuat? Karena yang meriwayatkan Imam Bukhari tentang hadis yang gerak-gerak. Jadi yang terkuat justru menurut pendapat daripada periwayat hadis ya yang gerak-gerak. Enggak banyak. Nah, intinya di dalilnya menggerak-gerakkan jari. Nggak tahu, makanya ada ulama yang menggerakkan jari kali, bukan menggerak-gerakan. Tetap gitu. Ya, gini kan udah menggerakkan, ada yang bilang menggerak-gerakan. Imam Syafi'i Itu Pak Andi. kalau saya ada yang begini. Bisa belum? Ke atas. Itu posisi pas lagi dingin kan. Pas baru bangun. Puasa. Daripada gini. Ini sering diulang-ulang tapi tetap lucu ya. Sopan. Yang mau bilang sih. Ketika muslimnya Gen Z. Jelas ya. Jadi kita yang pertama hukum asal seorang muslim adalah mengetahui dalil walaupun kita mengikuti hasil mujtahid. Dalil. Nah, tapi tujuannya tadi biar kita nggak salah dalam beribadah, biar kita nggak ragu dalam beribadah, biar kita istiqomah dalam beribadah, dan biar proporsional mana yang lebih kuat. Kita tahu mana yang kuat dalilnya, mana yang lemah dalilnya. Jadi apa? Jadi kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Oh ini sesat ini. Ternyata dia juga punya dalil. Walaupun kita lihat dalilnya lemah nih gitu. Masih Gak Islami. apa-apa, tapi Islami gitu. Jelas ya. Sebenarnya bukan lemah, tapi yang terkuat di antara yang terkuat gitu loh. Yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Saya masih nggak ngerti yang ini. Bisa benar dan atau tidak salah. Intinya gini, kalau mau pakai yang ini coret. Kalau mau pakai yang benar ini coret gitu aja. Saya tulis dua-duanya. Bisa benar. Jadi bukan bisa benar, bisa salah, bukan. Benar Atau nggak salah. ini makanya jangan pakai dan. Tadi dan atau. Ya, Sesat. atau nggak salah, benar atau nggak salah. Sarwake nih atuh Ya udah bener kan? Apa masalahnya? Nah, jadi misalkan ini atau gak mau buat saya. Hubungannya apa? Ya salah benar lah. Dalam kurung benar. Masih ada waktu nggak? Masih Kalau ada waktu aja. kita lanjut. Rusuh siapa yang mau belum? Ada enggak? Ada. Oh, udah. Tinggal satu ya? Tapi sih 41 itu. enaknya sih ya udah ini singkat aja sih tuh sampai sini tuh. Ada tanggal, ikutin tanggal yang saya deh. Tanggal. Ini saya ngikutin tanggal yang saya. Saya aja yang baca ya biar cepet ya. Boleh, yes. Atau kalau nggak Fahmi cepet. Amin. Ya, yuk, lanjutkan. Waha. Yuk perhatikan. Wahada yalzimuna fil asri hadiri. Ya. Mana tadi? Inilah yang sangat diperlukan di masa sekarang gitu ya tadi ya, tentang bagaimana seorang muslim harus mengetahui dalil dan lain sebagainya. Walaisat al-fatawa, tuh lihat, min babil ijtihadi fil mas'alatil wahidah. Fatwa, nah ini masuk nih baru bahasannya. Fatwa tidak dapat dikategorikan ke dalam ijtihad masalah. Tuh, lihat ya. Wahidah. Level mujtahid aja ada 3, dia level paling bawah aja enggak termasuk gitu fatwa ini. Mana tadi? Masalah wahidah. Mana tadi? Ini liana. Oh, lianha ya. Lianha la tadkhulu fil ijtihadi. Ya. Jadi sebab fatwa itu sendiri tidak termasuk ijtihad, itu boleh digaris bawahi ya bahasa Arabnya. Li'anna la tadkhulu fil ijtihadi. Bal hiya ahatto anwa'u at-ta'lifi fil fiqhi. Nah, bahkan nilainya paling rendah di antara jenis karangan atau karya fikih. Tuh guys, bawahi juga boleh. Kayak lagi ini ya, live TikTok. Boleh, silahkan. Wadzalika annahu ata ba'da asril mujtahidina asrit talamidhihim wa talamidhuhum. Nah, yang periode ini muncul setelah para mujtahidin,
yang disusul dengan para murid-muridnya. Mana tadi? Wa nasrifu haula'i ila syarhil. Oi, baca. Baca enggak? Baca. Ini nih saya gede doang. Mana lagi? Yang mana aja? Ayo yang mana aja? Gimana aja tadi aja? Sat. Nih mana? Itu. Iya. Wa nasrifu haula'i ila syarhir ra'il madhhabi wa biyanu qawaiduhu wa tarkizu araihi. Mana tadi? Ya dan yang belajar terhadap mereka telah beralih perhatiannya dengan melakukan syarah. Syarah itu hanya penjelasan hasil gitu terhadap pendapat pendiri mazhab, ya, dan menjelaskan kaidah-kaidah usul mazhab tersebut di samping memperkokoh pendapat-pendapatnya. Nah, tandai sampai situ. Tapi sebelum situ tulis dulu. Lihat. Saya pernah halqoh, lihat. Dari sini sampai sini. Ini halqoh terpendek. Segitu doang. Iya. Kita pernah. Ini nggak nyampe. Berarti kalau lagi gitu pembahasannya banyak di bor. Iya, biasanya kayak bahas-bahas Lebih ke banyak ulti di depan sih. Bisa jadi. Banyak persoalan. Sekarang tulis dulu tentang fatwa. Ini tandain baris sampai sini. Ini bukti saya apa? Saya punya karya. Ini karyanya. Ya, kalian juga punya karya nih. Ini jadi mustahil ini. Ini maksudnya karya orang ngaji gitu loh. Beres ini tiba-tiba jadi mustahil. Masalahnya kan beres ininya meninggal. Tanda ini beresnya berarti. Ya, tandai sampai situ. Tapi tulis dulu nih bahasa. Terus saya tentang fatwa. Sampai AIH kan? Tadi? Aroihi. Ihi. Paling bawah tuh. Tulis fatwa. Sabar bentar. Iya, 0226. Fatwa. Kalian tulisnya fatwa, di bawahnya fatawa, di bawahnya mufti. Tulis. Sampingnya boleh nggak? Tulis aja kayak gitu. Ngabisin kertas gitu. Nggak apa-apa. Karena nanti setiap 3 hal itu akan ada Saya penjelasannya. Panah-panahnya boleh. Samping ya? Fatwa. Ya, terserah lah. Fatwa, fatawa di bawahnya dan mufti. Nah, kalau fatawa artinya penjelasan. Mufti terakhir ya? Si panah tuh fatwa tanda panah penjelasan. Mufti. Fatawa menjelaskan. Bentar. Penjelasan. Fatwa menjelaskan. Mufti orang yang menjelaskan. Fatwa apa? Jadi orang yang sering memfatwakan. Orang yang menjelaskan. Fatwa menjelaskan. Nah, sekarang Fatwa apa? Fatwa penjelasan. Fatwa penjelasan, fatwa menjelaskan, mufti orang yang menjelaskan. Sekarang fakta tentang fatwa di bawahnya. Fakta tentang fatwa. Fakta tentang fatwa. Awas ketukar. Fatwa, Fakta tentang Fatwa. Fatwa tentang fakta. Akbar ya. Akbar ini. Antum kalau zaman Nabi bagian jadi siapa ini? Suhail. Jadi Huyai bin Akhtab lagi. Ini udah kosong. Fakta tentang fatwa. Astagfirullah. Uja. Wahsi ini. Wah, Jadi usah. Waduh, jadi uja. sembah tuh. Fakta tentang fatwa udah. Satu, yang pertama Jadi satu, usah kacau. nilainya paling rendah di antara jenis karya fikih. Pertama bukan ijtihad. Yang paling Untung belum utama. nulis sih. Bukan ijtihad. Yang pertama bukan ijtihad. Ganti lagi nih. Enggak, udah. Tapi sih enggak. Bukan Ijtihad. Bukan ijtihad. Fatwa bukan istihad. Ya, itu yang jelas tuh. Yang kedua, nilainya paling rendah Di kelas. di antara jenis karya fikih. Berapa enggak? Nilainya paling rendah di antara jenis karya fikih. Berapa nih di? Kayak di bawah KKM. BL ini. Di antara jenis karya Gajah tuh, fikih. ya. Ini diremet ini. Apa diremet? Berapa? Ada ngomong BA ya.
Yang ketiga Biliar. bersifat syaroha, tulisan Arab mana nih ya syaroha tadi ya? Syaroha, satuin tuh. Mana di sini tadi ya? Nah ini nih syaroha nih, syaroha, syaroh. Ya. Syaraha. Enggak pakai ha. Saroni, Pak. Salah nulis tadi. Syaroha udah tadi syaroha. Artinya syaraha apa? Syaroha mana di sini syaroha. Syaroha itu penjelasan berkaitan dengan kitab-kitab ulama. Panjang ya artinya. Penjelasan berkaitan dengan kitab-kitab ulama. Penjelasan Syaroh ya, dibacanya syaroh aja syaroh. tentang kitab-kitab ulama. Syaroh. Indonesia. Ya nggak tahu kayaknya ya. Ya syarah, syaroh dibacanya syarah. Syarah Syekhan bukan ya? Apa? Berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan kitab-kitab ulama. Penjelasan berkaitan dengan Kitab-kitab ulama. ulama. Udah belum? Dah. Ini pastikan ini ya, jangan salah nulis loh. Jadi teman-teman kalau nanti yang review sambil baca juga, Abur. takutnya ada yang salah. Abur lagi. Awas nih habur nyontek dari SIE terus nggak sesuai penjelasannya. Kalau yang dari DTIN saya ini bahasa saya yang saling simpel. Kalau dari kitab SIE itu tinggi. Cuman Tentang hadoroh aja, tentang misalnya itu kan dokter lah, pandangan hidup dengan segala macam. Bahasanya pandangan hidup. Kalau bahasanya peradaban non fisik yang nggak bisa diindra, nggak bisa berbentuk benda gitu. Kalau Madaniyah kan berbentuk benda. Makanya begini. Kalau non fisik bentuknya pemikiran, perasaan, peraturan, udah selesai. Jelas. Rusuh siapa? Itu ya. Ya. Jadi ini kitab saya nih, karya saya nih. Karya kalian mana? Oh ini. Oh, ini. kayak Abu Baybars. Ih. Abu Baybars. Baybarsnya masih tidur nih tapi. Abu Rizky. Jantungnya sampai bangun. bangunin. Kalau mau ketemu tapi jangan megang-megang ya. Iya. Terutama Abai lihatnya dari 10 meter ya. Oh iya, di HTM-nya boleh. Infak. Anaknya di komersialkan. Namanya lengkapnya adalah Ruknuddin Baybars. Kang Rizky. Nama lengkapnya Ruknuddin Baybars 2 An-Nabhani. Saya tahu dua. Karena apa? Karena sebelumnya sudah ada namanya. Iya, betul, pintar. Oh iya. Ruknuddin Kayaknya Baybars semua juga tahu deh. itu nama lengkapnya gini. Ruknuddin Baybars Az-Zohir adalah Sultan Mamluk pertama Emang ada duanya? yang mengalah. Kan yang pertama itu. Ini yang kedua. Tapi saya penasaran di akta ada duanya. Ada 2 Romawinya. Angka 2. II gitu. Ya, II. Iya. Nah, jadi Ruknuddin Baybars Kan dulu mah Az-Zohir gelar ini doang perhatikan, Sekarang adalah jadi nama. Sultan Mamluk pertama yang mengembalikan Daulah Abbasiyah II. Khilafah Abbasiyah II. Nah, dia yang kemudian memimpin di Ain Jalut, perang Ain Jalut di Gaza melawan Mongol yang mengusir Mongol, panglimanya. Nah, walaupun Khilafah Abbasiyah II itu dari keturunan Abbasiyah, tapi secara kedaulatan Sultan Malik Az-Zohir ini dipanggilnya Malik Az-Zohir atau Sultan Baybars tadi yang memimpin kedaulatan. Itu. Jadi kata barbar kan. Barbar. barbar beda lagi. Kalau barbar itu wilayah Afrika Utara. Maksudnya kalau Baybars itu dia kan Mamluk itu dari budak kan. Budak yang dari wilayah Anatolia. Anatolia itu Turki, wilayah situ. Makanya Baybars itu kalau di bahasa merekanya Baybars. Bey itu artinya tuan. Bars itu artinya itu singa atau macan kumbang. Masya Allah, kan saya nggak ngerti sumpah sih dari tadi ngomong. Berarti gini Kang, saya abai itu abai kan. Tapi kalau diartiin per kata, Ruknuddin Baybars itu artinya ruknu artinya rukun. Ruknuddin artinya agama. Jadi pondasi agama. Tapi Baybars singa pemberani, tuan atau singa pemberani. Terus, kalau diartiin secara kosakata, kalau sama saya sang penegak agama Islam, Baybars kedua.
yang mengambil jalan Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Kenapa milihnya Baybars? Padahal awalnya saya mau Abdul Hamid II. Karena yang pertama jarang dipakai, yang kedua dia muncul mengembalikan kejayaan Islam di tengah kerusakan. Semoga menjadi motivasi. Amin. Gitu ya, itu. Silakan ditutup, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rizky siapa namanya? Ponakan ya. Ini akikahan kemarin dah. Oh ini tuh Dan. Dan ini. Oh kirain 2. Oke, baik, syukuran kepada penyampaian materi yang disampaikan oleh kita semua itu Ustadz Abu Baybars. Oh ya. Ya, Dan kurung belum. semoga apa yang kita dengarkan oleh penyampaian materi beliau dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, baik, kita tutup secara halqah pada pagi ini dan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya sebagai MC, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong dilipat ya nanti ya. Saya mau nyantai dulu aja. Banyak ini. Gawe ya. Jangan.